Halo Bapak Ibu, Alhamdulillah. Bapak-bapaknya sehat, ibunya juga sehat, jiwanya sehat, fisiknya sehat, isi kantongnya sehat. Ini dipertanyakan, tapi semoga sehat ya. Saya doakan semuanya sehat, jiwanya sehat, fisiknya sehat, isi kantongnya juga sehat. Sehingga ketika kita punya impian untuk pergi ke Mekah Madinah, itu akan cepat dan mudah terwujud. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu pemateri yang sebentar lagi dalam perjalanan insya Allah akan sampai, acara segera kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati, beliau Bapak Sukamto selaku koordinator dari PT Tanur Mutmainah yang berada di Kabupaten Wonosobo, dan tak lupa kepada rekan-rekan tim siar PT Tanur Mutmainah Kabupaten Wonosobo serta para hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara yang luar biasa ini, acara syiar umroh. Berangkatnya disanoni, umrohnya dibayari, pulangnya digaji. Pasti panjenengan penasaran dengan tagline umrohnya dibayari, berangkatnya kok disanoni, pulangnya kok bisa digaji. Nah, insya Allah hari ini tim manajer dari PT Tanur yang berasal dari Jogja akan hadir, akan menjelaskan bagaimana proses umroh yang begitu mudah dengan tagline seperti itu dan sangat memungkinkan bagi panjenengan untuk bisa menjadi tamu Allah atau bisa umroh ke Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa sholawat dan salam mari kita terus aturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita, keluarga kita telah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah siap? Siap apa belum ini? Untuk mendengarkan proses rangkaian umroh dibayari, berangkat disanoni, pulang digaji. Siap nomor dereng? Siap ya? Untuk mengawali pertemuan pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan ulul kitab. Ala hadiniya wa syafati Rasulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan ulul kitab acara bisa berjalan lancar dan kita semua mendapatkan keberkahan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk biar acara ini lebih diberikan barokah oleh Allah, maka kita dengarkan dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat tarbiyah. Kepada beliau Ibu Afiati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Shadaqallahul Azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong itu benar-benar dijawabkan. Saya pas di sana sama mutawifnya diberikan sebuah nasihat, Mas, kalau panjenengan ingin sering ke sini, sering-sering sholawat. Waktu itu di Masjid Nabawi. Sholawat apa kata seperti itu? Karena sholawat yang sering kita baca pas akhir sholat. Sholawat Ibrahim. Nah, silakan panjenengan bisa dawamkan atau amalkan. Siapa tahu lewat sholawat tersebut Allah mengundang kita semua untuk datang ke Baitullah. Nyuwun sewu untuk yang di ruangan ini yang sudah pernah haji siapa? Haji? Yang pernah haji? Satu. Yang pernah umroh? Satu, dua, banyak ya. Ternyata ya saya, teman-teman saya. Kemudian yang pengen umroh, mana yang pengen umroh? Dua, banyak. Pengen lagi. Oh ini. Pak Pur, pengen lagi. Padahal udah kedua. Mau yang keberapa? Ketiga. Alhamdulillah. Saya doakan yang hari ini pengen umroh, mudah-mudahan niat panjenengan sudah dicatat oleh Allah dan segera dikabulkan. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini kami mengadakan syiar itu dalam rangka mengajak orang-orang Wonosobo untuk pergi ke rumahnya Allah atau ke Baitullah. Nah, di sini kami itu membawa program yang sangat memudahkan bagi calon para jamaah. Mungkin panjenengan sangat penasaran dengan teknik seperti ini, baik di media sosial ataupun yang lain-lain. Umrohnya dibayari, berangkatnya disamani, pulangnya digaji. Nah, hari ini kami sudah mendatangkan beliau Ibu Kartini jauh-jauh dari Jogja. Beliau adalah bagian apa Bu? Bisnis manager dari PT Tanur Mutmainah. Beliau sudah sangat lama di PT Tanur. Kemudian dia melebarkan sayap mengajak orang-orang Wonosobo, ayo podo umroh lewat PT Tanur biar bisa sampai ke Mekah, Madinah. Nah, namun Bapak Ibu, untuk bisa kita mengikuti jalannya acara pada siang hari ini, sebelum Ibu Kartini nanti menyampaikan dengan tagline yang tadi saya sampaikan, terlebih dahulu ada kata sambutan dan sedikit fadilah umroh. Bagaimana fadilah orang yang berumroh, kemudian istilahnya manfaatnya, fadilahnya dan sebagainya. Ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sukamto. Monggo kepada beliau Bapak Ustadz Sukamto, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Ibu Kartini yang saya hormati dan juga rekan-rekan tim Waria Tanur KP Wonosobo yang saya cintai, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, calon tamu Allah yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sangat senang sekali karena kita bisa bertemu bersama dalam rangka kita untuk di sini tawasobil haq wa tawasobis sobar, untuk mengajak kepada apa? Yaitu satu kewajiban bagi kita sekalian. Apa itu? Haji ataupun umroh. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 166, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'timul hajja wal umrata lillah." Jadi dalam sempurnakanlah haji dan umroh karena
karena Allah. Dari ayat ini beberapa ulama menyampaikan atau menerangkan bahwa haji adalah wajib, yang umroh ini juga termasuk satu perkara yang wajib. Karena perkara yang wajib itu bagaimana kita untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita, saling untuk menasihati, mengajak supaya mereka juga bisa menjalankan satu kewajiban yaitu ibadah umroh. Karena apa? Pada hakikatnya kita semua manusia itu dipanggil Allah dengan 3 panggilan. Kita itu sudah dipanggil Allah dengan 3 panggilan. Panggilan yang pertama apa? Yaitu sholat. Wa adzan hayya 'alas shalah. Kita insya Allah sudah memenuhi belum panggilan Allah yang berupa sholat? Panggilan yang kedua apa? Yaitu panggilan untuk Baitullah. Sudah penuhi kita? Ya, alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum. Insyaallah akan. Ya. Inilah panggilan Allah yang kedua, yaitu panggilan ke Baitullah. Yang kemudian kita harus upaya ya, setelah panggilan pertama kita penuhi, panggilan kedua ini bagaimana kita bisa memenuhinya sebelum nanti datang panggilan yang ketiga. Apa panggilan ketiga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dipanggil Allah. Panggilan ketiga ini satu panggilan yang pasti. Kalau umroh mungkin Bapak Ibu masih bisa nanti saja. Nanti saja saya kalau sudah masalah-masalah keluarga selesai, nanti saja kalau ketahuan sudah cukup, nanti saja, macam-macam alasan. Tapi panggilan Allah ini yang ketiga ini sudah kita tidak bisa soroi, kan? Mau dalam keadaan miskin masih dalam miskin. Ketika panggilan sudah tiba, itu sudah ada. Ya tidak, walaupun dia miskin karena melas teman untuk suke malah mati. Meski dalam keadaan kaya, dan kaya, ketika ajal sudah datang juga akan dipanggil. Saudaranya juga bilang melas teman dia, suke malah dipungutin Allah. Badannya cuma apa itu? Dan itu ya, sedang dalam keadaan cantik-cantiknya, kayak dulu siapa ada artis apa? Nika Ardila coba. Siapa yang nggak betul coba kan? Lagi cantik-cantiknya, lagi tenar-tenarnya, datang panggilan Allah juga udah mau nggak mau ya. Apa ini tetap dipanggil kan? Maka sebelum datang panggilan ketiga inilah kita bagaimana bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua, yaitu untuk dipanggil Allah ke Baitullah. Ya. Jadi insyaallah kita itu berusaha, memang berat ya, karena ini harus pakai apa ini? Pakai biaya, pakai tenaga enggak? Pakai tenaga, pakai pikiran enggak? Pakai pikiran, pakai perasaan enggak? Pakai perasaan. Kemarin saya ini sama istri berangkat umrah itu, cucu lagi lucu-lucunya, kalau tidur itu sama aku itu tinggal umroh ya. Jadi kalau kita nggak ada rasanya malas teman. Sampai tinggal di sana, pemirsa sampai WA itu, kapan pulang kapan pulang, mau tidur sama tamu pulang Inilah namanya apa ini? Jihad ya, jihad. Itulah jihad itu. Nah, maka wajah itu bisa bilai di amalikum bangun usikum di jihad. Karena haji umrah ini oleh Rasulullah ini nilainya sama dengan jihad, maka perjuangannya juga sama dengan jihad. Nah, dalam satu hadis, Siti Aisyah istri Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala nisai jihadun. Wahai Rasulullah, kenapa
kadene itu yang sering itu jihad. Apa Rasulullah jawabnya? Nah, iya. Alaihina jihadu la kita lamfi. Atas perempuan itu wajib untuk jihad, tapi jihad yang tidak lewat peperangan, tidak saling membunuh. Itu apa? Al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Ini kita perlu kita sadari kalau memang ketika mau umrah itu berat nggak? Berat. Sudah sama Pak Anto kemarin sama saya berangkat, tapi berupa lagi. Saya kemarin itu ada ya, sudah bayar ke imigrasi, sudah kita antar ke buat paspor, sudah minitis, sudah mantul rasanya. Pagi-pagi datang. Saya kira kabar baik dibilang nih, Pak Anto, mampu saja, udah mampu itu sudah bingung. Orang tua saya kata acara ini gitu. Itu luar biasa terus. Nah, makanya kita dekati lagi terus sampai dia itu luar biasa mudahannya. Itu kita mau melaksanakan haji dan umroh. Inilah apa? Sinta begitu sudah digambarkan dulu oleh Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya. Jadi ragu-ragu, kayak ragu-ragu iya bangga berangkat sekarang atau besok terus gitu. Nah, maka ini perlu kita keluarkan. Itu adalah godaan-godaan setan. Lalu sudah kita tetapkan besok tanggal 27 Juli saya mau berangkat. Kemudian ada godaan macam-macam, tetap berangkat saya 27 Juli berangkat lagi. Insya Allah berangkat, ya. Itu nilainya sama dengan jihad, ya. Maka perjuangan luar biasa. Ada kisah sahabat yang ketika dia sudah Ka'ab bin Malik ya, pernah ketika sudah waktunya mau ada pengadu perang dari Rasulullah, dia sudah punya kuda, sudah punya pembekalan macam-macam. Tapi namanya jihad, dia masih mutar-mutar bingung itu. Kayak orang yang makan bibirnya mati, mau bojone dia akan bingung, masih terus berpikir. Akhirnya sampai pasukan Rasulullah sudah sampai ke medan perang, beliau ini tertinggal, akhirnya nggak ikut perang. Ini yang akhirnya Allah itu sangat marah karena apa? Sudah memiliki kemampuan untuk berperang, namun tidak pergi berperang. Dan bagi kita juga sama ya. Nah, ini bagi yang sudah punya kemampuan untuk haji, untuk umroh, kalau nggak sampai umroh, dosa tidak? Dosa. Allah marah tidak? Marah. Lalu sangat marah ya. Maka ini penting kita sadari terus ini nanti marah Allah. Kalau kita sudah punya kemampuan kok kita tidak menjalankan perintah Allah. Ya, itu ini penting. Ya, jadi kembali bahwa umrah itu adalah panggilan Allah. Maka untuk apa sebenarnya Allah itu manggil kita? Ya? Allah manggil kita itu apa? Semakin dipanggil jauh-jauh harus ke Mekah. Pakai pesawat melewati laut melewati daratan burung pasir. Ini adalah semata-mata Allah ini ingin memuliakan kita. Haji umrah ini sebagai tamu-tamu Allah, namanya tamu itu tentu akan dimuliakan oleh Allah. Kita sendiri sama tamu sama manusia aja, ketika bertamu apa? Kita punya tanggung jawab kewajiban apa? Wajib Doifahu, hendaklah kamu muliakan tamu. Allah pun begitu akan memperlakukan kepada tamunya di Baitullah ini sebagai tamu agung yang dimuliakan. Luar biasa, banyak kemuliaan nanti yang kita raih di sana. Sebagaimana janji Allah akan memuliakan kita. Secara zahir saja ya, coba tamu Allah. Kita naik apa ini? Pesawat. Bagi yang baru pertama kali naik pesawat itu satu hal yang sangat terkesan. Tamu Allah. Pesawat saya capek ini Garuda, bukan main-main loh. Pesawatnya apa nih? Garuda Boeing. Garuda itu besar. Kapasitas berapa tuh Boeing?
360 persen. Ini tamu Allah. Naiknya apa ini? Pesawat. Itu. Kemudian nanti ketika mau tidur, tidurnya di mana? Tamu Allah. Di hotel. Hotel. Di sana sudah repot-repot masak, semua sudah disediakan. Ini tamu Allah disediakan. Ya. Kemudian apa lagi? Tidurnya di sana, itu kemudian yang lain-lain masih banyak ya. Dari makannya, tidurnya, semuanya fasilitas disediakan. Itulah lebih lagi nanti Allah beri kemuliaan pada kita, kemuliaan yang sejati, yaitu apa? Kita akan diberi ketakwaan. Ketakwaan kita akan ditingkatkan oleh Allah ketika sehabis pulang haji maupun umrah. Coba nanti dirasakan ya. Bagi yang sudah umrah mungkin tadinya sholatnya masih belum bolong-bolong, insya Allah berumrah. Sholatnya apa nih? Rapat semua. Bagi yang tadinya sebelum umrah sedekahnya sok iman-iman, habis umrah insya Allah sudah yakin benar di sana. Begitu kita sedekah, di sana itu kita sedekah langsung dibalas itu. Dengan berbagai macam cara Allah selalu membalas. Kita semakin yakin. Ya. Kemudian ketika umroh dan dengan suami dengan istrinya itu kurang harmonis, bisa jadi ya harmonis. Ada teman-teman itu kayak saya tahu. Jadi ambil ketika saya gandengan dengan istri itu rasanya kayak digadeng-gadeng gitu. Ya. Setelah ini ketika ada masalah-masalah di rumah tangga itu di sana akan diselesaikan oleh Allah ya. Nah, jadi kita ditingkatkan ketakwaan. Ketakwaan inilah yang oleh Allah disebutkan satu derajat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian yaitu yang paling takwa. Inilah yang kemuliaan yang kita raih, yang nilainya sangat besar, yang kelas sampai di bawah sampai mati, ya. Kemuliaan yang lain juga Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah di sana. Kita kalau di sini ibadah nangis itu susah nggak? Kalau di sini ibadah nangis? Sholat dengan aneh, tapi kalau di sana mewek terus. Yang teman-teman itu saya sama-sama guyon itu coba sholat itu mana di sana bicara terus ya. Awalnya semangat. Padahal ketika kita dalam beristighfar sambil nangis sudah jaminan Allah, dosa-dosa kita akan diampuni. Baru pertama lihat Ka'bah itu sudah baru melihat kalau itu kelihatan itu sosok enggak apa nih enggak sadar ini. Inilah jaminan ini Rasulullah menyampaikan bahwa al-umratu dan umrati kafatu lima kali. Jadi umrah yang satu dan umrah yang lain itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Maka kalau di sini sudah ada yang umrah, nggak ada apa nih umrah lagi itu lebih baik karena apa? Ini terus ada apa ini penghapusan dosa terus. Kalau bisa nanti ini ya 10 tahun setahun umrah itu nanti apa? Dosa kita bikin resik terus itu kan. Umrah resik kayak bayi, besok dosa lagi, namanya manusia kan nggak bisa lepas dari dosa kan. Sudah hati-hati juga tetap dosa, maka pergi umrah resik lagi. Bersih lagi ya. Ini ada jaminan dosa kita diampuni. Ini suatu kemuliaan ya, kemuliaan bagi manusia ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tidak ada kemuliaan yang lain. Karena apa? Besok kita bisa masuk surga juga apa? Intinya apa? Ketika dosa-dosa kita sudah direbut semua oleh Allah ya. Yang ketiga apa? Allah muliakan kita yaitu dengan doa-doa kita dijabah oleh Allah ya. Jadi
Kita kadang-kadang di sini sering nggak Bapak Ibu merasakan yang saya sudah berdoa sampai enggak kabur-kabur, sudah sampai saya, sampai bosan kadang-kadang. Nanti dirasakan ketika kita sudah pergi umroh sana, berdoa di depan Ka'bah, pergi multazam depan pintu Baitul Mu'tazam, di Raudhah, banyak sekali tempat-tempat yang sudah jaga di sana. Di sanalah tempat kita untuk memohon segala hajat kita. Ini kita sampaikan kepada Allah. Saya pengen sugih, sampaikan minta pada Allah. Saya pengen pangkatnya mudah, sampaikan kepada Allah. Saya pengen bojo, sampaikan kepada Allah. Semua kan kepada Allah. Jadi janji Allah ini Bapak Rasulullah berfirman Allah bersabda gini bahwa al-ghajib fisabilillah al-hajj wal mu'tamir waqtullah. Jadi para pejuang jihad fisabilillah dan juga para haji, kemudian para orang-orang umroh ini disebut oleh Rasulullah sebagai waqtullah, sebagai utusan Allah. Yang dijamin apa? Rasulullah mengatakan, da'ahum fajabu. Yang ketika Allah itu mengajak mereka, ayo umroh, ayo haji, fajabu, mereka memenuhinya. Allah itu enggak ridho. Dijagi ayo umroh, dia apa? Laksanakan. Allah itu sangat ridho. Inilah kerinduan Allah ini. Orang kalau sudah ridho aja kita kepada anak kita, kalau kita sudah ridho pada anak kita, mau minta apa saja mesti kita turuti. Seorang suami ada ridho sama istrinya, wah kita apa saja dituruti. Tapi kalau nggak ridho, nah, biasa ngomong aja, malas. Malas lah. Mending gimana kalian sendiri. Ya, itu. Kemudian Allah sampaikan juga, maka ketika Allah dari dosa itu, fasaluhu dan aku. Maka ketika ketika Allah sudah ridho seperti itu, ketika mereka minta, apa ini? Allah akan kabulkan doa-doanya. Allah akan kabulkan doanya. Insyaallah. Ketika inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah lewat kita ibadah umroh doanya kabulkan. Jadi inilah yang menjadi satu dampak kita sekalian, bagaimana doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setelah hajat kehidupan kita ini bisa terpenuhi. Nah, maka pada kesempatan ini tentunya satu kesempatan yang sangat baik yang patut kita syukuri. Kita di sini bisa hadir bersama-sama dalam rangka nanti untuk mendengarkan tentang kiat bagaimana umroh yang mudah dan murah saya kira ya. Bahkan ini katanya umroh dibayari, berangkat, disaloni, pulang digaji. Mau nggak kira-kira? Mau. Siapa yang nggak mau ini? Cukup dengan 2,3 juta langsung berangkat bus. Jadi untuk naik kemuliaan di sana ya. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan datanglah ke Baitullah. Di sana tadi sudah dijelaskan banyak sekali tempat-tempat mustajab. Di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah, ya, itu taman-tamannya surga. Nanti itu biasanya kita diberi kesempatan untuk berdoa masuk ke makam Rasulullah, masuk ke dekat ya. Kita berdoa di sana. Wis tumpahkan keinginan, cita-cita dan lain sebagainya. Saya jamin jenengan nangis gugup lah ya di sana. Gugup terus ya, mingsep. Bahkan nangisnya itu kadang sampai nggak keluar, tapi tertahan di dada sampai tenggorokan. Pengen ditangis ke jerit-jerit tapi yo isi kalau
konco-koncone kalau yang lain-lain. Apalagi ketika melihat Ka'bah. Betul yang disampaikan Pak. Kita biasa, tapi tiba-tiba air mata menetes sendiri, nangis sendiri, terus hilang. Itu baru lihat, baru datang masuk masjid, langsung kelihatan Ka'bah, Baitullah, itu udah nangis. Belum sampai ke lantai bawah sampai nangis. Pengen apa badan? Pengen apa badan? Saya itu punya niat, yakin. Ketika panjenengan ingin, udah punya niat, segeralah niat itu diwujudkan. Nah, bagaimana caranya? Kami dari PT Tanur salah satu biro yang bisa memfasilitasi panjenengan untuk pergi ke Mekah, Madinah. Oke. Nanti akan dijelaskan oleh beliau Ibu kita Kartini bagaimana kita biar bisa ke Mekah, Madinah itu dengan cara yang mudah dan gampang. Oke. Kira-kira ke Mekah Madinah itu butuh biaya apa betul? Butuh ya? Kata apa betul? Kata. Tapi ajaibnya di PT Tanur itu bisa disiasati nanti dengan mudah. Nah, hal ini tentunya akan nanti dibongkar oleh pakar kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau asli Jawa Timur tapi domisili di Jogja. Nanti biar kenalan sendiri lagi. Untuk lebih menyingkat waktu kepada beliau Ibu Kartini, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan buat Ibu Kartini.